menuduh Pak Paul itu seolah-olah membela Sambo gitu. Bahkan ada isu yang lebih ngeri lagi, Pak. Katakan Pak Paul nggak ditangkap-tangkap, ternyata temannya si itu dia katanya gitu, Pak. Clear ya Pak Paul ya, Pak Paul bukan pembela Sambo, kan itu yang paling penting. Oh bukan, oh saya justru mau Sambo dihukum seberat-beratnya kok. Nah, framing yang ada seperti itu Pak. Nah makanya ini kan jadi liar Pak Paul. Makanya tadi udah saya coba kasih tahu Pak Paul Biasa itu Pak, itu kan orang-orang tolol itu. Saya justru mengharapkan Sambo dihukum seberat-beratnya supaya jangan mempermalukan kita orang-orang Kristen. Ya, mengapa? Karena dia sudah tahu kebenaran. Dia adalah penegak hukum, harus dihukum seberat-beratnya. Bahwa Asep Iwan Kurniawan Baradae bisa lepas kalau memang perintah dari Sambo. Nah sekarang sudah ada siapa lagi ya yang kemarin ngomong ya, selain Hotman Paris. Jadi saya lihat orang ya yang bilang Sambo itu bisa lepas. Wah ini bahaya sekali nih. Kenapa enggak kan kayak Yahya Waloni ya bisa lepas ya kan, KC-nya kena 10 tahun. Kenapa? Karena lagi pembelaan KC, bukannya ngurusin KC malah ngurusin si ini kan. Dulu kan dia nuduh saya bahwa saya menuduh dia. Nyatanya bener-bener akhirnya dia duitnya KC dimakan sama si pengacara ini kan. Terus diem semua kan rakyat kan. Nah terbukti saya yang benar ya kan. Nah, ini sekarang lagi ruwet. Lihat nanti kan sudah kelihatan nih, udah ngomongnya minta disembah-sembah kan. Si Kamarudi minta disembah-sembah. Terus sudah ngaku-ngaku sudah mulai nyerang Jokowi. Coba kan kelihatan ini kan, yang mulai mau gulingin Kapolri ya kan. Semua orang-orang baik mau dihantam semua sama dia kan. Iya, mana berani dia singgung-singgung Fahmi ya kan. Nah, nanti besok ada Deolipa ya, kita bisa korek-korek juga. Anda boleh bertanya-tanya langsung ya, bebas bertanya ya dengan Deolipa seperti biasa antri. Raja Uti, silakan Raja Uti. Halo Mas Turpal. Oh asli. Nah asli. Ini Batak yang pinter nih. Kalau yang Batak-Batak yang model begini kita dukung Batak Merdeka ini. Aduh. Ya kalau ngelihat sejarah sih orang Batak sudah kenyang Pak dari era Perang Padri. Nah, jadi sudah tahu sih Pak, itu kan cerita yang diceritakan turun temurun gitu. Ya. Ya. Terus yang kedua sebetulnya di Indonesia, di bumi Nusantara ini yang pertama kali dipersekusi korban Islam adalah orang Batak ya. Kalau dari catatan sejarah ya itu Pak, dari bukunya itu, buku Tuan Kurau. Ya dari Tuan Kurau itu kan. Jadi sebenarnya kan kita lihat ini genosida beneran loh ya. Genosida loh. Kalau yang di Dayak itu cuma 100 berapa ratus ribu aja kemarin ya. Nah, ini apa 600.000, gila loh. Nah, terus yang kedua lebih cenderung ini ya, masalah siapa ini? Masalah tadi saya baca-baca dikit mengenai rekonstruksi, malah pengacaranya Brigadir J nggak boleh masuk katanya Pak, nggak boleh ikut gitu. Nah entah benar apa tidak, saya juga nggak tahu kenapa sampai nggak diperbolehkan kan gitu ya Pak ya. Jangan apa yang kata Pak Paul, takutnya nanti bikin drama baru lagi, atau misalnya bikin kisah-kisah baru lagi yang ini, yang drakor ini Pak. Nah ini kan sekarang kan jadinya apa ya, makin sulit kita mengetahui mana cerita yang sebenarnya, mana yang tidak Pak. Semakin banyak lagi isu yang berkembang kan gitu kan, skenario yang lain yang baru juga makin banyak. Jadi banyak orang bilang bisa lolos tuh Pak. Ya kalau ngelihat situasinya semakin kabur ya makin lolos Pak itu. Lolos. Nah ini yang kita khawatirkan. Saya bukan berarti membela Sambo, tidak Pak, tapi bukan, kita realistis. Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau pengacaranya Kamarudinya berat Pak. Nah itu dia, jadi banyak orang menuduh Pak Paul itu seolah
seolah membela Sambo gitu. Bahkan ada isu yang lebih ngeri lagi, Pak. Dikatakan Pak Paul nggak ditangkap-tangkap, ternyata temannya si itu, beliau katanya gitu, Pak. Itu isunya di kalangan orang Batak sendiri loh, Pak Paul gitu. Kenal aja kagak. Kenal juga enggak. Makanya saya jadi bingung sendiri. Wah, ini kok jadi liar ini gitu. Nah, inilah isu-isu yang seperti Tapi ini. orang-orang Batak yang tadi mengharapkan saya ditangkap. Ya, Ya kan? Hanya gara-gara saya menjegal Kamarudin, ya kan? Menjegal kejahatannya Kamarudin. Nah, makanya itu tadi. Karena si Kamarudin berhasil menipu orang-orang Batak ini. ya sebagai orang Batak ya saya juga mau siapa yang pelaku kejahatannya harus dihukum seberat-beratnya gitu, Pak Paul ya. Iya. Nah, bukan masalah yang gara-gara yang dibunuh orang Batak, bukan, nggak ada urusannya. Tapi yang dibunuh karena harus ada keadilan. Dan proses penegakan hukumnya harus dengan cara yang benar, Pak Paul gitu. Bukan dengan cara misalnya dengan drama-drama Korea ini. Nah, itu yang lebih penting buat kita ya. Yang ngomong itu orang UI loh. Sambo bisa lolos. Tapi ini Sambo sih saya kira bisa lolos tuh, Pak. Ya, yang ngomong ini orang UI ya sebentar kemarin ya. Yang botak itu loh, siapa namanya? Kriminolog itu loh. Kriminolog UI. Yang dulu ngomongin ke saya itu loh. Dia selalu dimintai kasus kriminal. Saya lupa namanya. Adrianus Meliala kali, Pak ya. Bukan. Yang terkenal seingat saya kalau orang UI. Entah, siapa namanya? Adrianus Meliala. Mahfu ada. Oh, ini ya. Bukan. Sebentar. Karena ketika si Kamarudinya lagi peteng-teng begitu, Sambonya udah blok jaksanya, ya kan? Kan tergantung jaksanya ini kan. Ya tergantung jaksa memang, Pak. Ya, jaksa dianggap sebagai yang mewakili korban akhirnya kan gitu. Bentar ya. Sambo bisa. Itu bukan Hotman Paris. Hotman Paris yang pertama kali bilang Hotman Paris justru. Kriminolog. Atau ini ya, ilmu hukum ya. Guru besar ilmu hukum. Dokter. Clear ya Pak Paul ya. Pak Paul bukan pembela Sambo. Kan itu yang paling. Oh bukan. Oh saya justru mau Sambo dihukum seberat-beratnya kok. Nah, framing yang ada seperti itu Pak. Nah makanya ini kan jadi liar Pak Paul. Makanya tadi udah saya coba kasih tahu Pak Paul Biasa itu Pak. Itu kan orang-orang tolol itu. Saya justru mengharapkan Sambo dihukum seberat-beratnya supaya jangan mempermalukan kita orang-orang Kristen. Ya, Pak, karena dia sudah tahu kebenaran. Dia adalah penegak
sebaik-baiknya penegak hukum, harus dihukum seberat-beratnya. Pendeta-pendeta yang berzina harus dihukum seberat-beratnya. Sama ya, karena dia pendeta. Tetapi kita tidak boleh menghukum Sambo sebelum ada pengadilan. Nggak boleh. Kan kita harus tidak boleh menghukum keluarganya Sambo, nggak boleh. Dengan caranya Kamarudin, dia sedang menghukum keluarganya Sambo. Ya, nah itu nggak boleh tuh. Nah, itu yang sedang saya ajarin. Tetapi kan memang banyak orang yang tidak pinter, ya kan? Pokoknya kalau kamu tidak bersama saya, kamu musuh saya. Kan goblok kan? Padahal saya tidak setuju dengan pendapatmu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Makanya nggak heran orang-orang Kristen di Indonesia das terus sama orang Islam. Karena di framing, mudah di framing. Nah, YouTube ini bikin Anda pinter. Ya kan? Dan sudah kita berkali-kali kita buktikan bahwa yang kita omongkan, yang kita analisa di sini itu benar. Ya, Pak Adrianus Meyala. Oh bukan Adrianus Meyala. Kan ya Kan Pak, bukan dia. Biasanya dia bicara kriminologi murni, kasus-kasus pembunuhan, kejahatan yang seperti itu Pak. Kayaknya bukan sih. Saya lupa namanya itu loh. Dia itu dulu bahas kasusnya saya juga. Tidak semudah itu, tapi dia netral ya. Dia netral, bahasanya netral. Dia hanya mengasih pertimbangan hukumnya. Tetapi dia tetap bilang, dia salah satu yang bilang nggak mungkin nangkep saya itu nggak mungkin. Termasuk di Denny Siregar ya. Nah, Denny Siregar juga ngomong nangkep Paul itu nggak mungkin, nggak bisa, susah, nggak bisa pokoknya nangkep si Paul ini. Ini kali sama Pak si orang ini yang ngomong. Nggak terlalu siapa? Ridwan Habib atau siapa gitu yang bukan botak orangnya. Yang kalau setahu saya yang peneliti UI. Profesor botak dia. Dia dosen UI kalau nggak salah itu. Kalau atau bekas Kompolnas atau apa ya, bukan bekas Kompolnas tapi bekas pejabat kok, saya lupa orangnya botak. Bentar deh, ini kita cari deh. Nah, nanti sambil cari Pak. Cuman yang penting klarifikasi yang tadi dari Pak Paul itu jangan sampai liar ini seolah-olah Pak Paul membela si ini. Nggak boleh, sambung nggak bela saudara. Keluarganya yang kita harus berikan empati. Terus kemarin ada yang ngomong, "Mbok kasih empati sama ibunya Brigadir C." Oh, sudah terlalu banyak empati itu. Justru tidak ada yang empati kepada anaknya Sambo. Ya kan? Dan bagaimana empati seorang jenderal yang masih muda, kelahiran tahun 73, begitu gobloknya. Nah, apa sih yang paling mengerikan dalam hidup ini? Apakah kematian? Bukan loh. Tapi harga diri yang runtuh. Orang bisa bunuh diri. Orang itu nggak takut mati ya. Tapi orang takut ketika dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau orang Jepang itu langsung harakiri itu bunuh diri. Asep Iriawan, kayaknya Asep deh, bener. Soalnya gaya-gayanya dia gaya-gaya orang Sunda begitu. Asep Iriawan. Iya, Asep Iriawan, betul ya. Asep Iriawan. Asep Iriawan ini ya. Ini dia juga ngomong ya, kemungkinan
Eh, dan dia juga bisa, dia ngomong ya, Baradae juga bisa lepas ya, bukan cuma Sambo tapi Baradae juga bisa lepas kalau Sambo itu diperintah. Bentar ya, saya lupa ya, atau saya salah baca ya. Pokoknya si mantan hakim ya, Asep Iriawan ini ya, Asep Iwan Kurniawan. Asep, dia bilang bahwa Asep Iwan Kurniawan, Baradae bisa lepas kalau memang perintah dari Sambo. Nah sekarang sebentar, siapa lagi ya yang kemarin ngomong ya, selain Hotman Paris. Jadi saya lihat 2 orang ya yang bilang Sambo itu bisa lepas. Wah ini bahaya sekali nih. Kenapa enggak kayak Yahya Waloni ya bisa lepas? Ya kan, KC-nya kena 10 tahun. Kenapa? Karena lagi pembelaan KC, bukannya ngurusin KC, malah ngurusin si ini kan dulu kan dia nuduh saya bahwa saya menuduh dia. Nyatanya bener-bener akhirnya dia duitnya KC dimakan sama si pengacara ini kan. Terus diem semua kan rakyat kan. Nah terbukti saya yang benar. Nah sekarang juga sama kan. Ya kan. Nah, ini sekarang lagi ruwet. Nanti lihat nanti. Kan sudah kelihatan nih, udah ngomongnya minta disembah-sembah kan. Si Kamarudin minta disembah-sembah. Terus sudah ngaku-ngaku sudah mulai nyerang Jokowi. Coba kan kelihatan ini kan. Yang mulai mau gulingin Kapolri. Ya kan. Semua orang-orang baik mau dihantam semua sama dia kan. Jokowinya termasuk Jokowinya. Artinya dia ini adalah pesanan dari Kadrun. Ya kan. Bahwa si Kamarudin ini memang pesanannya Kadrun. Pertanyaannya, kenapa si Kamarudin tidak sama sekali menyebutkan nama Fahmi Alamsyah? Tidak sekalipun dia sebut nama Fahmi Alamsyah dengan mulutnya dia. Tangkap Fahmi Alamsyah, nggak ada sekalipun. Karena dia memang orangnya Kadrun, si Kamarudin ini. Ya. Nggak ada ribut. Turunkan Kompolnas, penjarakan ini semua digugat sama dia. Tapi Fahmi nggak dikejar sama dia. Ya, jadi termasuk waktu dia nangkep si Yahya Waloni pun jangan itu adalah pesanan dari Kadrun sendiri supaya Abdul Somad, kan waktu saya bilang Abdul Somad pasti masuk kan, tapi kemudian ditukar sama si Yahya Waloni kan, tukar kepala kan. Makanya Yahya Waloni, si Somadnya kan muji-muji Yahya Waloni kan, bahwa dia nanti yang pertama kali masuk surga. Itu kan kode sebenarnya kan. Tiba-tiba Yahya Waloni benar-benar masuk penjara ya. Aku ngarep mati nih, saya bilang begitu kan. Waktu ternyata malah masuk penjara. Wah ini kode ini. Bukannya mati malah masuk penjara. Ini kode dari Abdul Somad. Harusnya Abdul Somad yang masuk waktu itu. Tapi tuker kepala, Yahya Waloni yang masuk. Yang laporin si Kamarudin. Ya kan? Itu kan skenario semua. Siapa yang laporin dia? Artinya memang pesanan. Supaya dipercaya sama orang percaya, dijebloskan orang Kristennya. Coba lihat, Anda jangan nggak percaya. Namanya aja Kamarudin, saudara, nama-nama Islam. Ya kan, wah saya curiga. Ya kan? Ya kan? Iya, mana berani dia singgung-singgung Fahmi. Ya kan? Nggak akan berani. Ya, viralkan Fahmi Alamsyah supaya proses hukum. Harus. Coba yang pertama kali memviralkan Fahmi Alamsyah ini malah kita, yang kita bolak-balik terus ya, konsisten ya, sampai akhirnya Kapolri juga ngomong ya, kita akan proses Fahmi Alamsyah, tapi sampai sekarang masih nggak ada ceritanya. Kita masih belum jelas nih. Nah nanti besok ada Deolipa ya, kita bisa korek-korek juga. Anda boleh bertanya-tanya langsung ya, bebas bertanya ya, dengan Deolipa seperti biasa antri. Besok ada Deolipa, Anda bisa ikut terlibat ini. Nah, jadi yang kita inginkan ya bukan Sambo dilepas ya. Jangan, nggak boleh, bisa bubar Indonesia kalau Sambo lepas, saudara. Artinya hukumnya benar-benar nggak jelas. Sekalipun bukan pelakunya, bukan Sambo, tapi dia terlibat di dalam menyembunyikan. Harus dihukum seberat-beratnya. Ya penegak hukum, kalau penegak hukumnya saja sudah bermain-main dengan hukum, ya bagaimana rakyatnya, apalagi dia orang Kristen. Makanya harus dihukum seberat-beratnya. Justru harus dihukum seberat-beratnya. Ya,
Iya nih, Kamarudin pengacara pesanan, saudara. Serius, jangan nggak percaya saya. Kamarudin ini membawa agenda Islam loh. Ya, dia disusupkan. Dia deal, dia dapat uang banyak dari orang Islam. Ya, dia disusupkan kepada orang Kristen. Coba lihat, jangan nggak percaya saya. Iya, jangan nggak percaya saya, saudara. Nanti kalau udah kejadian, Anda baru, aduh, udah telanjur semua. Kayak saya Fudin, saya udah ingetin bolak-balik. Ya, Kamarudin bukannya berbalik arah, memang dia dari awal udah nggak benar. Dari pertama, begitu saya tahu dia jadi pembelanya KC, ya, dan dia adalah orang politik, saya bilang, KC bisa 10 tahun aja bagus lah. Ya kan, 10 tahun itu saya bilang, bener ketekan 10 tahun. Kaget sekali saya ya. Jangan nggak percaya, saya udah bilang fitnah, nggak fitnah saudara. Beneran ya. Nggak main-main saudara ya.